Halo teman-teman semua, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Kofi dengan NIM 1903030073. Kelas B, saya mahasiswa Sosiologi semester 5 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kup. Jadi teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membacakan hasil review buku mata kuliah Gerakan Sosial yang ketujuh dengan judul Protes Migran dan Dinamika Interaktif dalam Mobilisasi Genting Sosial di Eropa. Bagian pertama kita membahas mengenai perbatasan dan protes di zaman migrasi. Semua jenis mobilitas manusia lintas batas telah mencapai puncak bersejarah di zaman migrasi. Pola seperti itu, migrasi mencakup sejumlah besar individu yang meninggalkan negara asal mereka karena alasan perang, penganiayaan berbasis individu atau kelompok, dan kemiskinan. Hal ini menimbulkan tanggapan yang beragam dalam kebijakan migrasi. Negara-negara yang disebut Global North sebagai meliberalisasi masuknya kebijakan untuk menarik tenaga kerja asing yang sudah terpilih. Namun, terutama sejak tahun 1980-an, juga bereaksi dengan kebijakan migrasi yang diperketat, termasuk kontrol perbatasan yang lebih ketat, meningkatkan deportasi dan perkemahan luas mereka yang dianggap tidak diinginkan, dan pada tahun-tahun terakhir telah menyaksikan seleksi intensif dan diferensiasi yang menjadi hak-hak yang layak dan tidak layak, baik dan buruk, sah dan tidak sah, dan akhirnya legal dan ilegal. Dalam proses sekuritisasi ini dan diferensiasi migrasi, norma suaka internasional juga telah dibatasi di berbagai negara di bagian Eropa. Kehadiran para migran kadang-kadang disertai dengan situasi sosial yang menanas migran di Global North, konsepsi kewarganegaraan nasional, dan motif migrasi yang sah. Gerakan hak migran secara bertahap muncul di berbagai negara di Amerika Utara dan Eropa dari akhir tahun 1970-an dan seterusnya, dan mengorganisir beberapa kampanye di tingkat lokal, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Namun, pada tahun-tahun terakhir ini adalah titik balik sejauh genting para migran sendiri secara sistematis terlibat dalam perebutan hak dan pengakuan. Mobilisasi politik oleh para migran telah menjamur di semua benua dalam 2 dekade terakhir, dan seorang ahli Imogen Tiller dan Katarzyna Marciniak berbicara tentang ledakan pada tahun 1990-an dari aktivitisme solidaritas migran pada periode ini. Bagian kedua membahas mengenai lanskap akademik yang terfragmentasi. Agensi migran juga hanya mendapat perhatian terbatas dari ilmu-ilmu sosial. Refleksi sistematis tentang masalah ini yang mulai tumbuh dan tetap tersebar di berbagai negara sebagai disiplin ilmu. Sementara filosofis yang luas literatur ada tentang kewarganegaraan dan pengecualian dari hak-hak yang berlaku dan berorientasi empiris, kontribusi dengan fokus implisit pada protes migran terus menjadi langka. Dalam ilmu politik, isu migrasi didominasi oleh berbagai perspektif top-down, berkonsentrasi pada pertanyaan tentang bagaimana migrasi dapat diatur secara efektif. Pada tahun 1999, belum dianggap sebagai
beberapa kontribusi pada tindakan pertentangan terhadap tata kelola yang keduanya termasuk kelompok migran dan kelompok pro-migran. Perspektif bottom-up tentang politik telah dikembangkan secara luas dalam sosiologi politik. Pada bagian berikut mengenai etika ilmu sosial yang terlibat dalam protes migran. Komunitas cendekiawan yang berkembang menyoroti tugas akademisi untuk berkontribusi untuk memahami masalah sosial yang intervensi di publik perdebatan. Dari perspektif ini, proliferasi migran protes menuju ke salah satu pertanyaan penting di zaman ini. Dalam banyak hal, protagonis migran genting dari buku ini mewujudkan kontradiksi dalam situasi global, kemiskinan, perang, eksploitasi, degradasi lingkungan akibat perubahan iklim antara lain, tetap tidak merata pada skala global. Kehidupan yang sangat berbeda dan peluang bertahan hidup itu penting ditentukan oleh lotre tempat lahir, dan ketika itu penyebab migrasi muncul beragam. Banyak yang berpendapat juga bahwa mereka adalah yang penting diproduksi bersama dan direproduksi oleh mode produksi tertentu. Bagian berikut mengenai pola-pola migran yang ditempuh di semua negara. Dalam 2 dekade terakhir, seorang ahli bernama Imogen Teller, ia juga terlibat dalam pekerjaan politik menjadi perhatian publik juga yang lebih luas untuk pertama kalinya, yang tidak berdokumen pergerakan migran dengan cepat menyebar ke kota-kota besar lain di Prancis. Negara-negara yang termasuk dalam beberapa kebijakan Suaka yang membatasi lebih jauh lagi memicu protes terhadap mereka, yaitu negara Swiss, Italia, Spanyol, Jerman, dan Yunani. Persyaratan tempat tinggal, pengecualian dari pasar kerja, perkemahan di daerah terpencil, dan beberapa keluarga dan deportasi dengan aksi radikal seperti sit-in, mogok makan, menjahit bibir, pekerja jongkok dan kap jalanan, serta pawai jarak jauh. Teori mobilisasi politik yang mapan. Secara diskursif, sosok migran penting dikonstruksi sebagai korban pasif dan objek yang dibutuhkan dalam pemerintahan, sebagai yang terstigma dan penyusup dalam keteraturan nasional. Hal ini mengakibatkan para migran menjadi korban perawatan dan korban dari tata kelola yang berlebihan. Klaim migran genting ini di ruang publik karena dianggap mengganggu kebisingan daripada suara yang sah di beberapa negara. Yang berikut, namun dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan dimaksud yang terdapat di beberapa negara yang bersifat global, kesengsaraan bersifat lokal. Akibatnya, kehadiran migran genting di global utara pada dasarnya bersifat politis, karena menyoroti realitas global sosial. Ketidaksetaraan dikombinasikan dengan publik yang meluas. Konteks seperti itu menghasilkan gesekan di mana gagasan tata kelola migrasi yang lancar adalah ilusi. Seorang ahli bernama Angela Davis, tokoh terkemuka sipil di Amerika Serikat, gerakan hak asasi manusia yang disebut dengan gerakan pengungsi pada abad ke-21. Karena merupakan gerakan yang menantang, efek dari kapitalisme global itu adalah gerakan yang menyerukan hak-hak sipil untuk semua manusia.
Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan politik dan moral yang mendasar ini, keberadaan protagonis dari buku ini adalah manusia, terutama berjuang untuk hidup dalam keamanan ekonomi dan fisik bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Banyak dari praktik mereka berbahaya dan kontradiktif, dan memang sifat protes migran yang terfragmentasi dalam berbagai konflik internal dan menggambarkan tantangan yang tak terhitung jumlahnya dari bahaya dan yang sesuatu hal yang tidak diinginkan. Manusia dapat berorganisasi dan diakui sebagai aktor pemilik karena mengikuti semua peraturan kelompok dan individu yang merupakan salah satu bagian dalam mozaik pemahaman realitas kontradiktif dari abad ke-21 yang global, di mana keduanya dapat menjadi negara migrasi dan protes migran yang dapat berkembang dengan baik di berbagai negara, terutama di negara Amerika Serikat. Terima kasih.